Shalom, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Kak Nover di ibadah sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Nover mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan hadir dan berdiam dalam hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Ini kehidupan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahan cerita kita pada hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sekali lagi, kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Adik-adik, Kak Nover akan membacakannya. Adik-adik dapat mengikutinya di tempat masing-masing. Kita membacanya di bawah perikop doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Sekali lagi, karena perbaca. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ada di semuanya yang menjadi judul cerita kita pada hari ini, yakni takut akan Tuhan. Apa? Ya, takut akan Tuhan. Ya, oke. Sebelum Kak Nover cerita, Kak Nover mau dengar dulu apa kabar semuanya? Wah, luar biasa sehat. Puji Tuhan. Kak Nover yakin dan percaya adik-adik semuanya terus semangat, terus sehat, dan terus mengandalkan Tuhan. Hari ini yang menjadi cerita kita yaitu takut akan Tuhan. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Saat ini kita akan belajar lewat satu orang tokoh, yaitu Nabi Habakuk. Siapa namanya? Nabi Habakuk. Lah, kira-kira siapa ya Nabi Habakuk itu? Nah, Nabi Habakuk ada di semuanya. Adalah seorang nabi yang melayani di tengah-tengah bangsa Yehuda. Nah, ada di semuanya. Nabi Habakuk, dia melayani, dia hadir di tengah-tengah bangsa Yehuda. Tapi di tengah-tengah pelayanannya di tempat itu ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi ada di semuanya? Ternyata orang-orang yang ada di sekitar Nabi Habakuk, mereka berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka tidak taat apa yang Tuhan lakukan. Bahkan kehidupan keseharian mereka tidak mencerminkan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan setiap hari Nabi Habakuk melihat penindasan, melihat kelaliman, kekerasan, bahkan ada banyak pertikaian di antara bangsa itu. Sehingga suatu ketika Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Kenapa ya Tuhan seakan-akan tidak peduli? Kenapa Tuhan tidak seakan-akan tidak mau segera menyelesaikan permasalahan bangsa itu? Akhirnya adik-adik semuanya, di tengah keterpurusasaannya itu, Tuhan pun menjawab Habakuk lewat sebuah pengilhaman. Apa yang dikatakan Tuhan kepada dia? Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berdosa terus melakukan kejahatan. Tuhan akan menghukum setiap orang
yang tidak taat kepada Tuhan, bahkan dia menghukumnya dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan melakukan itu bukan agar bangsa yang dikasihinya binasa, musnah, tidak. Tapi Tuhan melakukan itu agar orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dapat kembali percaya kepada Tuhan, dipulihkan, dan kembali hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada di semuanya, Tuhan pun memberitahukan kepada Nabi Habakuk apa yang akan dia lakukan kepada bangsa yang dia kasihi. Adik-adik, melihat apa yang telah dilakukan Tuhan itu yang akan dilakukan oleh Tuhan, melihat apa yang dibuat oleh Tuhan nantinya kepada bangsa itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk dalam doa ratapannya tadi yang kita baca, dia mengatakan, Tuhan, aku telah mendengar kabar tentang Engkau. Dan aku pun, apa katakannya, aku menakutinya. Aku takut akan apa yang Engkau lakukan. Nabi Habakuk begitu kagum akan karya Allah. Dia begitu melihat bahwa Allah yang dipercaya adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, bahkan atas bangsanya sendiri. Dan ketika Nabi Habakuk melihat karya Allah itu, dia pun takut. Ketakutan Nabi Habakuk di sini bukan dia menghindar, tidak, tapi dia mau taat kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan, dan dia semakin beriman dan percaya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Nabi Habakuk. Bahkan Nabi Habakuk mengatakan bahwa meskipun masa yang tidak baik datang, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah baik, dan dia takut kepada Tuhan dengan cara dia taat kepadanya. Nah, ada di semuanya dari cerita tadi, apa yang perlu atau apa pesan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita pun diajak untuk takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya kita taat kepada Tuhan. Taat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita taat dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa taat kepada Tuhan? Kita percaya dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita, dengan segala sesuatu yang kita miliki. Kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Serta takut akan Tuhan berarti kita setia kepada Tuhan. Kita sedang merenungkan firman-Nya, berdoa senantiasa, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencerminkan apa dan bagaimana kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan, yaitu saling mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Selanjutnya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita takut akan Tuhan berarti kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahkan kita harus mempercayainya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mengakui dalam hidup kita bagaimana Allah berdaulat atas segala sesuatu. Apalagi dalam kehidupan kita harus melihat bagaimana cara Allah menyelamatkan kita orang berdosa. Dia bahkan mati di kayu salib menyelamatkan kita untuk menebus dosa kita. Maka oleh karenanya kita harus kagum bagaimana Allah menyelamatkan kita, dan kita taat kepadanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini, buah dari iman percaya kita adalah kita takut akan Tuhan. Untuk itu, marilah dalam kehidupan sehari-hari kita hidup sesuai dengan apa
yang Tuhan kehendaki. Baik di sekolah, baik di rumah, di sekolah minggu, dimanapun kita taat kepada Tuhan. Apa yang difirmankannya, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Demikian firman Tuhan kepada kita hari ini, yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 2a. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 2a. Beginilah firman Tuhan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Sekali lagi, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Ada banyak karya Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa bangun pagi-pagi, kita menikmati kemurahan Tuhan, kita masih bisa bernafas, dan segala sesuatu. Dan biarlah itu semuanya membuat kita kagum bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa. Dan oleh karenanya kita takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kami dalam hidup ini, kami takut akan Tuhan. Seperti Nabi Habakuk yang kagum atas karya Allah dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kami. Biarlah kami juga kagum betapa Engkau mengasihi kami. Dan oleh karenanya Tuhan, dalam hidup ini pun, kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin.